sosok yang paling banyak menangis, memohon ampun kepada Allah. Karena pada saat itu juga ya ada sahabat-sahabat masyarakat yang hanya mau sholat, tidak mau bayar zakat. Itu kan juga menjadi apa ya, menjadi persoalan serius bagi Abu Bakar. Tapi ternyata saat itu apa yang kemudian disampaikan dan disikapi oleh Abu Bakar yang membuat Umar terkejut. Ini baru pertama kali Abu Bakar memiliki sikap yang berbeda dengan sikap-sikap awalnya. Karena beliau katakan, aku akan memerangi orang yang sholat tapi tidak mau bayar zakat. Padahal awalnya dianggap oleh sahabat itu lembut. Tapi ternyata dalam kondisi tertentu Abu Bakar ya dapat menyelesaikan. Sampai Umar mengatakan, wallahi demi Allah, ini baru pertama kali saya mendapati sosok Abu Bakar yang bukan Abu Bakar sebelumnya. Disinilah kalau kita mengambil ibroh ya, pelajaran dari kisah ini, tentu pensikapan yang berbeda itu karena keadaan. Ya, keadaan A, pensikapannya tentu akan lebih tepat dengan A. Keadaan B, pensikapannya akan lebih tepat dengan keadaan B. Yang tadi Pak Willy sampaikan juga di awal. Karenanya husnuzon ini adalah juga terkait dengan pensikapan. Karena kan tadi di tengah perbedaan. Perbedaan itu kan sesuatu yang sangat niscaya. Tidak mungkin manusia tidak berbeda karena itu sunnatullah. Maka yang dibutuhkan adalah husnuzon, melihat perbedaan-perbedaan itu dari berbagai perspektifnya. Kemudian seseorang mampu mensikapinya dengan sikap yang sesuai. Misalnya yang sangat mudah, ya ini yang sangat sederhana di level keluarga. Ya kan? Persoalannya adalah pensikapan. Ketika anak nangis karena pengen makan, bagaimana sikapnya? Sama enggak ketika anak nangis itu karena pengen jajan. Kalau makan kan istilahnya kebutuhan primer, kalau jajan kan kesenangan gitu ya. Ketika orang tua mampu mensikapinya, maka itu anak juga akan merespon dengan sebaik-baiknya. Itu kisah yang luar biasa tentang sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi ternyata apa ya, ketika kita memandang sesuatu itu buruk padahal ada kebaikan gitu. Maka jangan mudah menyimpulkan sesuatu sebelum kita memahami keseluruhan dari sesuatu itu gitu. Karena memang sekarang Pak Willy dan mungkin pemirsa juga paham bahwa framing media itu sangat kuat sekali gitu. Sehingga ya muncul hoax dan segala macam yang kita, ya lucunya juga kita mudah sekali menangkap itu semua gitu. Bagaimana Pak Willy melihatnya? Iya. Dari awal hal yang sedikit mendapatkan ruang di dalam sidang BPUPKI yang melahirkan Indonesia Merdeka itu adalah demokrasi yang terbuka seperti ini. Hampir semua founding fathers kita itu bersepakat dengan bentuk demokrasi yang deliberatif, demokrasi yang bernama musyawarah untuk mufakat. Mereka menolak demokrasi yang gontok-gontokan ini. Karena memang basis dari demokrasi itu adalah individualisme. Kalau demokrasi yang terbuka. Sementara kita hidup dalam relasi sosiologis yang bernama komunitarian, kekerabatan, kekeluargaan. Nah, maka segala sesuatu, Ustaz Hilman, harus didialogkan, harus dimusyawarahkan untuk mendapatkan kata yang bulat. Kalau dalam pepatah kampung saya, sayo sakato, bule kato dek mau pakai gitu. Jadi kalau dia tidak pernah bermufakat, bermusyawarah, kata yang satu tidak akan pernah lahir. Kalau hanya demokrasi mau menang-menangan, ini akan menjadi ancaman bagi masa depan kita bersama. Karena apa? Karena dari awal Bung Karno mengatakan itu, Bung Hatta dan lain sebagainya itu, ini bukan demokrasi mayoritas. Kalau ini demokrasi mayoritas, maka kemudian sila pertama itu tidak akan pernah berubah. Ya kan? Itulah kerelaan umat Islam hanya 12 menit dipanggil oleh Bung Hatta untuk duduk bersama. Karena komplain dari umat-umat yang lain. Republik yang belum sampai 1 kali 24 jam itu terancam bubar. Masya Allah. Jadi datanglah umat Nasrani, umat Hindu, umat Buddha kepada Bung Hatta. Kalaulah seperti ini, umat Islam dijamin untuk menjalankan syariat. Nah, kami ini di mana nasib? Atas sebuah kesadaran
daripada pendiri-pendiri bangsa kita yang beraliran Islam merelakan itu. Itu lahir dari dialog dan tidak lebih dari 12 menit. Inilah praktek kita bernegara, praktek kita berbangsa untuk saling menghargai. Untuk saling kemudian mendepankan toleransi. Jadi kalau perbedaan itu hal yang paling pas adalah bagaimana melahirkan narasi dan kebajikan-kebajikan yang toleran satu sama lain. Baik, Masya Allah. Gitu. Ya, baik. Tapi juga harus digarisbawahi bahwa toleransi itu bukan berarti mencampur adukan. Ya kan? Bukan campur adukan dan bukan berarti juga harus kemudian gado-gado yang seperti yang Ustaz bilang. Karena apa? Hal yang prinsipil tetap hal yang prinsipil. Kan? Ya lakum dinukum waliyadin gitu ya. Akan tetapi pada konteks tentang pendapat ya, tentang aspirasi itu bisa saling menghargai. Sampai kemudian kita bisa menemukan ruang dialogis untuk menghasilkan hasil juga yang terbaik untuk kesejahteraan yang lebih besar. Begitu ya Pak Willy. Pemirsa, tetap di sini di Serambi Islami TVRI. Saya Dokter Bunda, dipanggilnya Dok Bun. Ini suami saya. Hai, saya dokter ayahnya. Saya dipanggil juga dengan Dok Ya. Nah, kami berdua ada di Indonesia Sehat Halo Dokter yang sekarang akan hadir lebih cepat. Ya, kita akan selalu hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saksikan terus Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Tidak terasa sudah di segmen yang terakhir ini pemirsa, kita masih membahas topik yang menarik yaitu berbaik sangka di tengah perbedaan. Saya sangat yakin pemirsa banyak mengambil catatan dan khazanah yang bisa menginspirasi dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan pagi ini. Di akhir ini saya ingin minta masing-masing narasumber kita memberikan kesimpulan sekaligus juga mengajak pemirsa agar punya sikap berbaik sangka. Begitu Pak Kiai Atabik. Silakan Pak Kiai Atabik. Baik pemirsa yang Allah muliakan, berbaik sangka atau husnuzan merupakan landasan keimanan kita yang paling dalam. Dan kita mampu menjalankannya karena keyakinan kita pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu yang memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Khususnya di tengah perbedaan. Semakin besar perbedaan itu, semakin niscaya untuk kita berbaik sangka. Semakin niscaya pula untuk iman kita perkuat. Karena ketiganya adalah satu. Keimanan, kemudian berbaik sangka, dan insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Baik, Masya Allah. Pak Willy silakan. Pemirsa TVRI, Indonesia adalah anugerah Allah di muka bumi yang luar biasa besar. Kalaulah kita berkaca kepada kehadiran lahirnya negara-negara bangsa di muka bumi ini, satu etnis, satu bangsa yang menjadi satu negara. Alhamdulillah wa syukurillah, Indonesia hadir dalam ekspresi beragam bangsa. Kita adalah negara bangsa-bangsa. Aceh lahir sebagai sebuah bangsa sebelum Indonesia lahir. Bugis Makassar sudah eksis sebagai sebuah bangsa sebelum Indonesia merdeka. Jawa dan Sunda apalagi. Mereka memiliki akar yang panjang, peradaban yang panjang sebagai sebuah bangsa, bahkan negara. Untuk itulah, kalau kita tidak bersama-sama saling meyakinkan, saling memberikan toleransi, saling percaya satu sama lain, untuk bisa menjadikan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan menjadi sunatullah, tetapi kebersamaan adalah tujuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pemirsa, ternyata berbaik sangka adalah satu sikap yang perlu dihadirkan di tengah kondisi yang saat ini ada. Kita tahu bahwa kondisi kita saat ini sedang melawan pandemi COVID-19. Kemudian juga sebentar lagi, kalau ini 18 November berarti beberapa hari lagi kita akan ada pilkada serentak juga kalau tidak salah. 9 Desember kan. Berarti tinggal menunggu pekan lagi kita akan bertemu dengan pilkada serentak. Sikap untuk berbaik sangka dengan berbagai
perbedaan pilihan, beda pendapat, maka harus menjadi satu kekuatan di tengah umat terutama gitu ya. Agar kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua keburukan itu dimulai dari prasangka kita yang buruk. Kalau kita mulai buruk prasangkanya, maka akan menimbulkan tadi tajassasu, mencari kesalahan orang lain. Kalau sudah sibuk mencari kesalahan orang lain, maka akan sibuk dengan menggibah, menceritakan kepada orang lain dengan keburukan itu, dan pada akhirnya menjadi dosa besar dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin Pak Kiai Atabik untuk menutup pertemuan ini dengan doa bersama. Juga kita doakan, mohon untuk bangsa ini, negara ini, agar kemudian diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Kiai Atabik. Baik, insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu Allah jaga, selalu Allah lindungi, dan insyaallah bangsa ini dari waktu ke waktu senantiasa melakukan kebaikan dan perbaikan serta kemajuan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami semuanya, ampuni kedua orang tua kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, para pejuang kami, ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur, yang selalu bersabar, yang selalu mengedepankan husnudzan. Apalagi kami akan menghadapi berbagai macam keadaan-keadaan yang Engkau maha mengetahui segala-galanya. Lindungi kami semua ya Allah, segenap komponen bangsa ini. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu dapat berbuat baik, menebar kebaikan, dan selalu mendapatkan kebaikan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai Atabik terima kasih banyak, Pak Willy terima kasih banyak, dan juga pemirsa TVRI terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan bermanfaat, dan jangan lupa terus saksikan Serambi Islami, khususnya dialog Islam dan kebangsaan, mempertemukan antara ulama dan umara. Insyaallah setiap pekan kita akan menghadirkan perbincangan yang menarik untuk kita bahas dalam perspektif Islam. Saya Ustaz Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.